Ya, kita akan buka kitab Kejadian ya. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 15. Ini ayat ini sangat sering dipakai ya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Demikian, aku akan mengadakan permusuhan. Jadi Tuhan mengadakan permusuhan. Permusuhan itu masuk dalam peperangan ya. Sampai ke perdamaian dan kemudian pemulihan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, ini kemudian dijelaskan lebih detail ya. Keturunannya meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan Mesias itu kan menghancurkan seluruh kepala, itu menunjukkan tempat tertinggi dari manusia, badan manusia, dan tempat di mana manusia menyamakan diri dengan Allah. Nah, itu akan dihancurkan semuanya, dan keturunannya akan meremukkan, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini dia katakan pada si ular ya. Terkutuklah. Nah, itu perkataan yang terus menjadi satu nubuatan dan tergenapi di dalam Kristus, dan perjalanan yang paling jelas itu adalah kejadian yang mungkin orang tidak pernah memikirkan, bahwa waktu Yakub dan Esau lahir, itu ada tanda perjanjian yang tidak pernah diperhatikan orang, yaitu bagaimana Yakub itu waktu dia mau keluar, karena Esau keluar dulu dari rahim Ribka kan mamanya, dan waktu keluar itu anak itu bisa merangkul ya, jadi bisa memegang tumit dari Esau. Nah, ini kejadian ini sepertinya biasa, tetapi kalau kita pelajari, itu ada hal yang sangat menarik ya. Apa itu? Menunjukkan kepada satu manusia yang selalu menyerobot, manusia yang selalu ingin mendahului orang lain, manusia yang selalu ingin di depan, manusia yang selalu ingin memimpin, ingin yang menguasai. Nah, itu arti daripada tumit sebenarnya. Ya, kita akan pelajari itu. Nah, kita baca di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-21. Ini doa Isa. Isa berdoa. Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Isa kepada Tuhan Yahweh ya, untuk istrinya. Jadi dia berdoa untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Dan Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu, mengandung. Tetapi anak-anaknya, nah ini dua-dua ini menjelaskan, bertolak-tolakan. Jadi tidak bisa berdamai, bertolak-tolakan. Jadi saling melawan satu sama lain, atau tidak pernah bisa bersatu, bertolak-tolakan sampai kepada bangsa Edom ya. Esau itu masuk ke nanti ke Edom, Edom dan dibasmi oleh Tuhan, dilenyapkan oleh Tuhan. Bertolak-tolakan sejak di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Jadi dia minta lagi tuh, ngapain anak saya bertolak-tolakan? Saya pengen anak saya kan damai gitu. Anak saya kan bersatu, anak saya kan yang ya keluarga baik gitu. Sesudah kadang-kadang kita sadar betul bahwa Israel itu lahir dari keluarga yang sebenarnya cacat. Keluarga yang di dalam kegelapan dan dosa. Dan tidak ada tempat yang kita bisa mengatakan, oh ini loh tempat satu gereja atau satu tempat pelayanan atau keluarga yang dikatakan tanda petik itu yang baik, yang sempurna. Itu nggak ada. Ya, jadi kita harus tahu bahwa ini Alkitab memberitahukan pada kita, inilah kondisi manusia yang kita hadapi ya. Dan dikatakan ayat 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan, dan kemudian Ishak berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Buat apa gitu kan? Firman Tuhan kepadanya. Dan waktu firman Tuhan datang pada Ishak, nah itu nggak bisa dibantah. Dia mengatakan demikian ya, firman Tuhan. Dua bangsa ada dalam kandungan. Dan dikatakan lagi, dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Jadi bangsa itu dan suku bangsa itu keluar dari bangsa itu kan, dari pribadi Esau dan Yakub.
dan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Suku bangsa yang satu. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dan jelas ya, menjadi hamba. Esau itu hamba dari Yakub. Esau itu adalah bukan pemimpin Yakub, tapi dia hamba Yakub. Dia harus dipimpin oleh Yakub. Dia harus diarahkan oleh Yakub menjadi hamba. Jadi hidupnya itu adalah untuk menghamba. Jadi seluruh suku suku apapun begitu melawan itu Tuhan hancurkan. Begitu melawan dan melawan Israel, Edom atau keturunan dari eh, siapa ini Esau itu pasti dihancurkan Tuhan. Kamu harus menghamba dan itu adalah berkat Esau. Kalau dia bisa menghamba, dia diberkati dan dia akan diselamatkan Tuhan. Ya, di situ. Tapi apakah bisa? Jawabannya tidak bisa. Ya, karena jatuh dalam dosa yang tidak bisa diampuni. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Ya, itu ayat 26 ya. Ayat 25. Keluarlah yang pertama warnanya merah, Esau. Seluruh tubuhnya seperti jubah bulu. Jadi keluar itu bulunya banyak. Seluruh tubuhnya itu berbulu gitu ya. Sebab itu dinamai Esau. Esau itu artinya merah, berbulu merah. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab ia dinamai Akub, Yakub. Jadi dari kata Akeb, ya, Akeb, Yakub, Akeb, ya, Akeb. Jadi namanya siapa? Yakub. Artinya sesudah itu memegang tumit, meminta dia tidak ditinggalkan, meminta dia yang di depan. Jadi kamu jadi hamba saya yang mimpin. Tapi dia berada di belakang. Jadi yang dahulu menjadi yang terkemudian, yang di depan menjadi yang di belakang. Nah, surah ini prinsip yang Yesus katakan dan semuanya itu berkaitan dengan banyak kejadian. Jadi kalau kita belajar kekayaan firman Tuhan, waktu Yesus mengatakan terdahulu terkemudian itu kehidupan kita semuanya, kehidupan bangsa Israel, kehidupan Yakub dan Esau. Jadi ya Esau di depan tapi dia di belakang. Yakub di belakang, dia akan di depan. Ya, dia akan menjadi pemimpin, Esau menjadi hamba. Dan dikatakan di sini, Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Nah, kita belajar ini ya. Kenapa saya dalam beberapa tahun ini itu hampir tiap hari itu mempelajari tentang rahasia penafsiran supra biblika ya. Jadi meta biblika lah gitu. Karena banyak orang yang tidak mengerti dan juga tidak diberitakan kekayaan teologi ini, ya, teologi biblika ini. Dan saya lihat jarang sekali orang yang mendalami ini, kecuali beberapa yang ada di sekolah teologi ini. Tapi kalau khotbah apa itu, kita jarang dengarkan itu. Ada beberapa yang mungkin mencuplik sedikit-sedikit gitu, tapi yang secara khusus itu menggali itu. Nah, mungkin kita bersyukur kita bisa menerima ini ya. Dan saya juga bisa bersyukur Tuhan bisa menggunakan dan juga memakai saya untuk bisa menurunkan ini. Nah, teologi tumit. Nah, teologi akeb. Yang namanya teologi akeb atau teologi akub. Dikatakan keturunan perempuan menunjuk kepada Yakub yang juga berkaitan dengan namanya Yakub dan juga dia memegang tumit yang juga akub, namanya ya Yakub gitu kan. Nah, itu artinya apa? Gitu. Nah, saudara, saya akan membahas ini ya. Jadi nama Yakub itu ya. Nah, ya atau Yod itu dalam bahasa Ibrani itu mempunyai makna sebenarnya. Ya, apa maknanya? Yod itu adalah tangan yang terulur, tangan Allah. Jadi Yakub ini selalu diarahkan Allah waktu dia mengalami hidup yang bengkok. Nah, ini hari Minggu kan saya berkhotbah tentang nanti renungan Natalnya itu tentang ini ya. Jadi kelurusan Allah dan kebengkokan hati umat manusia. Nah, itu arti Natal juga nanti.
puncaknya di sana. Nah, iya, iya itu udah kata Yod. Yod itu artinya melambangkan Allah yang bergerak, tangan Allah yang turun, Allah yang berintervensi, dan Allah yang berinisiatif. Nah, ini. Jadi Allah lah yang membuat Yakub memegang tumit untuk menunjukkan bahwa itu akan terjadi sebagai lambang bahwa tumit itu akan diserahkan kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Dari siapa? Dari keturunan Yakub, keturunan perempuan, keturunan Yakub, dan dia adalah Mesias, dia adalah Kristus di situ. Ya, jadi Yakub adalah kekuatan Allah, tangan Allah, inisiatif Allah yang kemudian menarik menarik kemudian kalau kita lihat Yakub bergumul dengan Kristus kan, dengan eh, malaikat Tuhan itu kan. Nah, di situ mengapa bergumul? Karena Yakub mau diluruskan dari hidup yang bengkok-bengkok, yang bercabang-cabang, yang tidak pernah bisa kembali kepada panggilannya. Dan semangat dari Yakub adalah semangat bangsa Israel. Kalau saudara lihat, bangsa Israel itu bangsa yang keras kepala, tekar tengkuk. Itu dari siapa? Ya dari Yakub, saudara. Kenapa dari Yakub? Karena dia itu arti dari Akub itu juga artinya itu sebenarnya gundukan ya, gundukan. Jadi gundukan itu kalau kita punya barang, terus kita taruh, kan selalu yang di atas itu kalau ditaruh dia akan turun ke bawah, dia akan melebar. Dan dia selalu ingin di atas, tapi dia akan turun lagi. Jadi semangat daripada Yakub itu semangat apa? Semangat yang ingin mencapai sesuatu yang diinginkan, dan dia selalu gagal turun. Dia selalu gagal. Nah, seperti itu. Mau Raja Daud, mau raja-raja, dan termasuk semua manusia, termasuk kita. Jadi itu natur Yakub, itu natur manusia berdosa. Itu arti dari kata akub, bengkok, gundukan, tumpukan, atau dikatakan sesuatu yang membengkak, sesuatu yang tidak pada garisnya, tidak pada batasnya, dan dia melebihi batas. Dia melewati batas, melewati atau melebihi daripada yang ditentukan oleh Tuhan, dan kadarnya itu dia kelebihan. Jadi sakit, menjadi penyakit rohani. Terus apa yang terjadi? Maka di situ karakter dari Yakub menjadi curang, licik, menipu, atau melengkung, membelokkan. Dan bukan hanya membelokkan, berbelok-belok juga gitu kan. Jadi kalau jalan lurus, akulah jalan kebenaran. Nah, Yakub adalah jalan yang tidak bisa lurus. Yesus kan katakan aku jalan kebenaran itu kan, jalan lurus kan, jalan yang betul-betul dalam hati yang sesuai dengan hati Bapa, kebenaran, keadilan Tuhan. Nah, Yakub itu berbelok dia. Udah tahu ini belok lagi, dia tahu panggilnya belok. Dan manusia semua seperti itu. Dan inilah salah satu, kalau saya ngomong ironi ya, ironis sekali. Kenapa? Sedangkan seorang bapak bangsa dengan karakter hidup yang kita ngomong begitu lemah dan rusak. Deskripsi yang paling jujur tentang kondisi manusia adalah bangsa Israel. Contoh bangsa Israel, bukan Mesir, bukan saudara. Bukan Fir'aun, bukan. Tapi pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Dari mulai Musa, Daud, Salomo, dan raja-raja utara selatan yang jatuh dalam dosa semuanya. Dan itulah kondisi Yakub, bengkok semuanya. Bangsa Israel, bangsa Yakub, bangsa Akub, bangsa Aket, bangsa yang bengkok. Dan sama dengan kita semua. Jadi sejak lahir, dia selalu punya kekuatan apa? Memaksa. Nah, orang keras hati itu adalah orang yang suka memaksa. Pingin ini, pingin itu, dan tidak mau dibelokkan. Jadi kalau sudah belok, dia mau dibelokkan. Maka Tuhan mengatakan apa? Aku akan memberikan kamu hati yang baru. Nah, itu jalan keluar Allah bukan meluruskan yang bengkok, tapi dia memberikan kekuatan yang baru, inisiatif yang baru, tangan Allah menggerakkan dan mengubah kamu. Nah, baru dia bisa lurus. Dan itu mustahil dilakukan manusia, mustahil. Jadi kalau kita tahu bahwa nama dalam bangsa Israel dalam gramatikal secara bahasa gitu ya, secara diksi
Saudara, nama-nama bangsa Israel, orang-orangnya itu menunjukkan karakter kualitas yang ada dalam hidupnya dia. Maka orang pengen namanya itu baik, ya. Pengen apa namanya tuh yang indah, yang cantik gitu kan. Kalau orang-orang Chinese kan Meli, itu namanya cantik itu. Sri Rezeki, banyak rezekinya, ya kan? Dan itu nama-nama mengandung apa? Mengandung harapan dari orang tua. Nah, sedangkan nama yang ada bagi Esau dan Yakub itu yang memberikan adalah Tuhan. Dikatakan Yakub kenapa? Karena tumit. Jadi Yakub ini itu selalu memaksa dan kelebihan dan keluar seperti gundukan yang terus melebar, nggak bisa berada di puncak hancur lagi, di puncak hancur lagi. Ya itu bangsa Israel. Jadi nama bukan hanya sebagai sebuah nama, tetapi itu adalah cermin dari jiwa karakter seseorang. Jadi nama bukan identitas secara KTP gitu kan, administrasi, tetapi sesuatu hidup yang berjalan, sesuatu kepercayaan iman atau kalau kita ngomong bahasa teknisnya itu teologi yang berjalan. Jadi nama itu menyimpan sejarah karakter orang itu. Jadi saudara, tidak ada satu orang pun selain Yesus yang namanya kalau ditelusuri tidak ada memiliki kebengkokan. Jadi satu-satunya hati manusia yang tidak pernah bengkok, yang lurus terus adalah yaitu I'm the way, the truth, and the life. Itu hanya Yesus. Dan tidak ada orang lain seperti dia. Jadi nama menyimpan sejarah janji Allah di dalam dosa-dosa kita dan mengarahkan kembali hidup kita. Nah, itulah Yakub menjadi Israel. Ya, umat yang dipimpin oleh Tuhan, umat yang bergumul bersama dengan umat yang bergantung pada Tuhan, umat yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan, berjuang sendiri, maunya sendiri, seenak sendiri. Saudara, kita harus hidup berdasarkan terang firman Tuhan. Dan kita harus tahu. Dan kita orang-orang yang selalu bengkok. Orang-orang selalu ke kiri, ke kanan dengan pikiran-pikiran kita. Nah, kita lihat ya, dari Kejadian 25, ya, ayat 26 itu, dikatakan tangannya memegang. Saudara, seorang bayi itu kita tahu bahwa seumur-umur saya, bayi itu nggak bisa memegang. Tapi kalau kelingkaran, kebulet gitu kan, dengan usus, dengan apa itu yang ari-ari dan semuanya, itu bisa. Tapi kalau anak memegang tumit, sesudah itu keajaiban sebenarnya. Sesuatu yang ajaib. Ya kan? Nah, dikatakan di sini, sesudah waktu Yakub memegang tumit, menunjukkan apa? Bahwa dia sedang berada di tempat di mana dia ditentukan oleh Tuhan. Perhatikan ya, kepala dan tumit. Ini antara ujung di atas dan ujung di bawah. Ujung di bawah itu apa? Yang dekat dengan tanah, yang menempel dengan tanah. Kepala itu dekat dengan surga, dekat dengan ke atas, dekat dengan Allah, ya kan? Dan dikatakan ini loh, kamu harus menjadi tumit. Jadi waktu Tuhan mengatakan keturunan keturunanmu akan menghancurkan kepalanya dan keturunan dia akan menghancurkan tumitnya. Saudara, secara teologis, secara spiritual, jadi seluruh hidup kita itu sedang dibawa oleh Tuhan. Kemana? Saudara, itu kita sedang diarahkan kemudian ditaruh oleh Tuhan dan kepala itu dihancurkan, kesombongan kita dihancurkan untuk turun sampai kita menjadi tumit. Itu artinya di situ. Semua keagungan kita, kebanggaan kita yang kita apa ya, istilahnya yang kita tinggikan itu yang kepala itu dihantam Tuhan, dihancurkan Tuhan. Dan dibawa kemana? Ke tanah, saudara. Ke tumit. Jadi kalau kita berjalan, yang menyanggah tubuh kita, yang menopang tubuh kita, bukan kepala, saudara. Kepala itu yang ngatur. Tapi yang membuat kepala bisa berdiri tegak, yang membuat kemuliaan itu bisa menjadi kemuliaan yang sesungguhnya kemuliaan, saudara, itu harus ada pergumulan di tumit. Kehinaan, penderitaan, kesengsaraan, dan kemudian di sanalah kamu dibangkitkan oleh Tuhan.
Nah, itu artinya. Jadi akep itu artinya tumit dan akop artinya menipu, licik, ingin mendahului, ingin menyerobot orang. Nah, kalau kita antri pengen nyerobot, itu namanya Yakub. Kalau kita di jalan gitu kan, oh banyak Yakub ini. Oh dia nerobos, lampu merah terobos. Nah itu Yakub itu, yang simple gitu ya. Nah setelah kemudian saya hubungkan dengan satu kalimat dari Nabi Yeremia. Nah saya pikir Nabi Yeremia itu sedang berkhotbah, sedang berorakel gitu ya, itu kepada orang-orang jahat. Sebenarnya bukan, Sir. Sebenarnya bukan. Kenapa bukan? Karena Yeremia 17 ayat 9, ya coba kita baca ya. Yeremia 17 ayat 9. Nah, ini ya, saya bacakan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Nah, saudara perhatikan ya, licik, hati keras, membatu, tekar tengkuk itu berkaitan. Dan siapakah itu, saudara? Yeremia ini sedang ngomong tentang bangsa Israel, saudara, yang mewakili seluruh bangsa, seluruh manusia. Dan dikatakan di sini, betapa liciknya hati lebih licik. Nah, saudara itu pakai akep, saudara. Akop. Dan banyak yang lain. Sebenarnya ayat yang lain ada. Ya gitu ya. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, hati itu licik, akop. Dan lebih licik dari segala sesuatu. Saudara bayangkan dari segala sesuatu. Artinya, kalau sudah hatinya seperti itu, dia dikuasai dengan seluruh keinginan itu. Saudara, dia tidak mau berubah. Nah, kalau sudah bengkok, dia tuh nggak mau balik lurus. Itu namanya Yakub. Itu namanya Agag. Dan dikatakan oleh Yeremia, itulah hati bangsa Israel. Yeremia mengatakan ini, betapa liciknya. Dan dia tahu betapa liciknya hati bangsa Israel itu. Rakyat dan umat Israel itu. Waduh, saudara. Saudara kalau saudara tahu Netanyahu, nah dia adalah Yakub, saudara. Kalau dia sudah ngomong A, nggak ada orang bisa. Saya akan hantam kamu, saya akan bunuh kamu, dan dimanapun kamu, saya akan binasakan. Nah, sampai hari ini, seluruh tokoh Hamas, Yaman, dan kemudian Hizbullah semua itu dihantam habis. Sampai hari ini, itu dibom semuanya. Dan dia betul-betul menghancurkan semuanya. Dia sampai belum selesai, dia nggak akan berhenti. Saudara. Jadi Netanyahu itu mewakili keturunan Israel dan pemimpinnya. Dia nggak peduli bangsa lain. Saudara. Kalau dia sudah tahu ini saya harus lakukan, ini kebenaran, ini saya bersama dengan Allah, wah, udah. Amerika pun kalau ngelawan dihantam sekali itu. Nggak mungkin berani Amerika. Kenapa? Karena seluruh teknologi Amerika dari Israel semua. Orang-orangnya Israel semua. Kekayaannya dari Israel semua. Jadi ini sesuatu yang betul-betul Yakub itu menyatakan mewakili umat yang sudah hancur dalam dosa. Dan disitulah Tuhan ingin menyatakan kuasanya, bahwa dia mempunyai tangan yang bisa mengubah dan menggerakkan dari Akub tumit itu kemudian menjadi Israel. Umat yang berjalan di atas tumit pengorbanan, di atas tumit dari hati yang sudah dihancurkan. Dan bagaimana Tuhan menghancurkan? Maka Tuhan kemudian bergumul dengan Yakub dan Yakub bukan menang, saudara. Yakub itu menyerah sebenarnya. Jadi waktu dia memegang itu supaya nggak meninggalkan dia bukan menang, dia menyerah sebenarnya. Jadi waktu Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, saudara itu bukan kekalahan, itu kemenangan waktu dia menyerahkan semuanya. Jadi puncak dari hidup Kristus dan puncak dari ketaatan Kristus itu Getsemani, saudara. Dan waktu dia serahkan hatinya, dan dia tinggal menunggu waktu untuk apa? Menutup seluruh ketaatannya dengan 7 perkataan di kayu salib. Jadi puncak dari pergumulan Kristus itu, ya itu, saudara. Getsemani. Kalau dia tidak melakukan itu, bukan kehendakku yang jadi kehendakmu yang jadi. Kalau kehendakku,
dia akan dihancurkan karena dia akan menjadi kepala dan termasuk keturunan dari ular itu. Dan Yesus bukan keturunan ular, tapi dia menyerahkan, jadi dia memberikan hidupnya dan dia menjadi tumit bukan menjadi kepala, atau menjadi ekor bukan menjadi kepala. Nah, seperti itu, Saudara. Ya, jadi kenapa banyak ajaran kamu jangan menjadi ekor, jadilah kepala. Saudara, itu bangsa Israel sebenarnya. Bangsa Israel yang belum diubahkan Tuhan. Nah, semua ingin menjadi kepala semua. Maka semua pengajaran mengatakan jadilah kepala, jadi kepala. Saudara, itu melawan Alkitab itu. Karena konteks ayatnya bukan mengenai kepemimpinan kekayaan, bukan, tapi dipakai untuk itu. Dan bagaimana kita ingin memiliki kekayaan kebahagiaan secara surgawi, saudara. Saudara harus menjadi tumit. Kalau nggak bisa gimana, Pak? Ya Tuhan tumitkan kamu. Istilah saya Tuhan tumitkan kamu. Tuhan akan hancurkan kita, saudara. Sampai kita menjadi tumit dan berada di bawah. Dan disitulah doa-doa daripada Paulus, doa Petrus, doa Tuhan Yesus itu menyatakan bagaimana mereka berada dan siap menjadi tumit yang dihancurkan. Dan itu adalah Israel. Jadi dari Yakub menjadi Israel. Dari kehancuran menjadi satu kekuatan dan dibangun oleh Tuhan menjadi bangsa yang tidak bisa dikalahkan oleh bangsa apapun. Jadi orang Israel waktu menjadi tumit, saudara, nggak ada satu bangsa yang bisa melawan dia. Nggak ada satu bangsa yang melawan Israel bisa menang. Saudara. Nggak ada. Sampai hari ini, saudara. Saya percaya itu. Kenapa? Ya karena perjanjian dengan Tuhan. Ya, oke, kita lihat sekarang kepada mengapa ini berkaitan semuanya. Karena ada yang Tuhan inginkan. Saudara. Apa yang Tuhan inginkan? Karakter Allah yang akan diberikan, dianugerahkan pada Yakub. Karakter Allah. Di dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai 15, Saudara, Tuhan meneguhkan perjanjian Abraham kepada Yakub di Betel. Nah, coba kita lihat ini ya. Kita lihat pasal 28. Ya, pasal 28 ayat 13. Demikian ya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, bapakmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, dan utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua bangsa dan kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi bukan melalui Abraham saja, melalui Yakub, melalui Israel, bangsa-bangsa akan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana bangsa yang diberkati oleh Tuhan? Dengan perubahan Yakub menjadi Israel. Jadi kalau ilmu pengetahuan yang dicapai oleh manusia itu menjadi bengkok waktu di atas dan dihancurkan Tuhan. Bagaimana pengetahuan, teknologi semua bisa melayani Tuhan, saudara, itu harus dibawa ke dalam tumit. Dan dibawa kepada satu kebergantungan pada Tuhan. Nah, baru teknologi itu akan memuliakan Tuhan dan akan mengagungkan Tuhan. Jadi apapun, saudara, mau gitar, teknologi musik, teknologi apapun yang kita pakai di ibadah, mau teknologi Microsoft Word, mau teknologi PowerPoint, saudara, itu harus ditumitkan semuanya dan baru itu menjadi sesuatu yang dipersembahkan Tuhan, yang dikenal oleh Tuhan dan harum baunya persembahannya. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi ayat 14 ya, keturunan akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan mengembang dan semua bangsa diberkati. Ayat 15, sesungguhnya aku, nah ini janji Tuhan, Immanuel, aku menyertai engkau, aku akan melindungi engkau, dikatakan kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini mimpi Yakub ya, yang di Berseba mau ke Haran itu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, demikian, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Saudara, ini satu-satunya kalau kita lihat sebelum
Musa mendirikan kemah pertemuan sebelum Daud menginginkan ada bait Allah, saudara, ini sudah dibangun oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui Yakub. Dan dikatakan di keesokan harinya, ya keesokan harinya, waktu dia sudah bertemu itu apa yang terjadi? Dikatakan sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak tahu, aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah. Ini, nah sore ini pertama kali dikatakan pintu gerbang surga. Terus apa yang terjadi? Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Nah, perhatikan, kepala kan? Dan akhirnya ditaruh di tempat yang paling rendah, yaitu di bumi. Itu melambangkan tempat tumitnya gitu ya. Kepala ditaruh di kepala, mendirikan menjadi tugu, menuangkan minyak di atasnya, dan ia menamai tempat itu Bait Allah, Betel, Bait El. Dahulu nama kota itu adalah Luz, kota yang melawan Tuhan, menjadi kota yang ditentukan Tuhan, rumah Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Yakub, alangkah dahsyatnya tempat ini. Saudara, kalau saya tanya, Bait Allah itu sekarang di mana? Di dalam hati kita. Saudara tahu dahsyatnya hati yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Yakub mengatakan alangkah hebatnya, dahsyatnya. Apa yang dahsyat? Saudara, janji Tuhan yang diberikan oleh dia itu akan terpenuhi oleh semuanya. Oleh tangan Tuhan. Yakob, ya itu tangan Tuhan, saudara. Kop yang belok-belok-belok. Tangan Tuhan akan menarik engkau, mengembalikan engkau, meluruskan engkau kembali kepada kekuatan Tuhan. Nah, itu Israel. Ini perjanjian, saudara. Dikatakan perjanjian. Kenapa? Kenapa ya? Saya kadang-kadang sampai hari ini ingin mendengarkan, ya di Indonesia itu gereja-gereja yang berkhotbah tentang perjanjian. Kita sudah selesai, ya mungkin akan saya ulangi tahun depan tentang 7 perjanjian Tuhan. Kenapa penting? Karena itu mengingatkan kita betapa hati kita itu mulai Abraham, Ishak, Yakub itu hatinya tuh kalau nggak diluruskan Tuhan, kalau tidak ada tangan Tuhan yang menyertai mereka, saudara, kita udah hancur, kita udah dibinasakan Tuhan. Dan satu-satunya kalau kita melihat teologi perjanjian, saudara, itu membuat kita kemudian punya harapan, punya semacam kerinduan bahwa ada masa-masa di mana Tuhan akan meluruskan kita, mengembalikan kita. Dan ini inti daripada teologi perjanjian. Jadi janji Allah tidak bergantung kepada bobroknya kita, dosa-dosa kita, kesalahan kita, termasuk Yakub, termasuk Abraham, termasuk semua orang-orang seperti Elia, seperti Daud, seperti Salomo, dan semuanya yang hidupnya tuh betul-betul harus diluruskan oleh Tuhan. Jadi teologi perjanjian itu adalah teologi jalan lurus yang Tuhan berikan pada Yakub. Dari mana? Jalan yang bengkok. Jalan yang nggak bisa lurus-lurus. Betapa liciknya hati, betapa bengkoknya hati. Nah, kita masih ingat, ada satu pujian di masa, saya lupa ya, Dara Komartir atau apa ya, zaman yang bengkok. Saudara kemudian diubahkan. Yang baru-baru diubahkan. Saudara itu sebenarnya harusnya tetap bengkok. Kenapa? Karena itu arti Alkitab. Saya juga lagi berpikir mau bikin lagu tentang kebengkokan hati manusia. Ya, supaya kita ada semacam pujian yang baru gitu ya. Oke, di sini kita lihat bahwa anugerah itu tidak diberikan karena kita itu bisa fitness, bisa mencocokkan dengan diri kita. Enggak, Saudara. Anugerah itu yang membuat kita mencocokkan, ya, membuat kita bukan dicocokkan, membuat kita mencocokkan dengan seluruh kehendak Allah. Dan itu perjanjian Tuhan. Dan pergumulan Yakub yang kedua itu di Kejadian 32 di Sungai Yapuk ya, kalau kita tahu ya di Yapuk itu ya.
Nah, saudara perhatikan di situ muncul seseorang yang bergulat dengan Yakub. Penampakan Kristus prainkarnasi atau pre-inkarnasi, malaikat Tuhan. Dan itu ditulis dalam Hosea pasal 12 juga. Yakub tidak sedang bergumul dengan manusia, ia sedang bergumul dengan Tuhan. Sudah saya tanya, jadi ada dua pergumulan. Yang pertama, Yakub bergumul dengan kekuatannya dan dia tidak bisa melawan Esau. Ini khususnya dengan Esau. Ketakutannya, kekhawatirannya, dan waktu dia kembali dia pasti mati. Kenapa? Karena dia utang nyawa. Dia hutang yang harus dia bayar dengan nyawa. Dan itu bergumul. Dia bergumul dengan kekuatan ini dan kemudian dia bertemu dengan Allah. Nah, pergumulannya itu dibawa dengan apa? Dia bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan ikut bergumul dengan dia. Tuhan mengikuti pergumulan dia. Dia menyertai dalam dosanya, dalam hari-harinya. Dia meliciki ini, dia menipu ini. Saudara, Tuhan bergumul dalam pergumulan dosa kita. Tuhan bergumul dengan kita. Untuk apa? Mengarahkan seluruh sejarah hidup kita menjadi ingat perjanjian Tuhan. Menjadi lurus di hadapan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi waktu Yakub bergumul dan kemudian dia ingin mendapatkan berkat yang dijanjikan itu karena dia sudah nggak mungkin mendapatkan itu dalam karakter hidupnya, dalam sifat natur manusia dosanya, maka dia tidak mau menyerah. Jadi kalau orang ngomong, oh malaikat kok kalah, ini bukan soal kalah, saudara. Ini bukan soal menang. Ini adalah soal bagaimana Yakub ditundukkan oleh Tuhan dan dia bergumul dan kemudian malaikat itu bertanya pada dia. Dan apa yang dikatakan oleh Yakub? Janjimu berkat itu aku minta. Saudara-saudara boleh berdoa seperti ini? Oh, sangat boleh, saudara. Kalau kita dalam pergumulan, persimpangan jalan semuanya, saudara, saudara boleh mengklaim janji Tuhan. Saudara boleh berdoa, Tuhan di mana janjimu itu? Kalau Yakub mengatakan, aku nggak lihat ada jalan keluar, nggak lihat ada sesuatu yang terang, ini semuanya gelap gitu. Saudara minta pada Tuhan. Kenapa? Dan Tuhan kemudian memberitahu pada kita. Nah, di tempat yang paling terpuruk itulah, tumit itu, yang paling debu dan tanah, di situ Tuhan katakan, aku bangkitkan kamu. Aku Israelkan kamu. Kamu bukan lagi Yakub. Bukan lagi manusia berdosa. Kamu adalah manusia yang berkumpul dengan Tuhan. Manusia yang berjalan dengan Tuhan. Dan manusia yang pasti menang. Nah, saudara, itu janji dari Tuhan. Jadi sekarang saya bergumul dalam permasalahan apapun. Hal kecil, hal besar, ringan dan berat semuanya. Saudara-saudara, tunduklah pada Tuhan. Dan minta kekuatan pada Tuhan. Dan ingatkan Tuhan dengan apa? Seperti Yakub. Tuhan, ini loh, aku serahkan semua padamu. Istilahnya orang itu, aduh, aku udah nggak kuat gitu. Nah, di dalam ketidakkekuatan kita itu, saudara, dan disitulah Tuhan mengatakan, dan inilah bagaimana Allah menundukkan kita. Allah bergumul, kita bergumul supaya mendapatkan berkat. Allah bergumul supaya kita mau disiapkan hati yang tahu kehinaan kita, kebobrokan kita, kehancuran kita. Nah, waktu kita sadar di situ, maka titik terang itu muncul. Anak yang terhilang itu sama, saudara. Kapan titiknya? Waktu dia berada di tumit, waktu dia berada di tanah, waktu dia berada dalam kehinaan. Baru dia tahu. Orang yang berdoa menepuk dadanya, itu pun sama. Jadi secara prinsip-prinsip nilai-nilai dan kita ngomong itu value secara rohani, surgawi, saudara. Itu harus ada ini, saudara. Dan semakin kita dalam, kemuliaannya itu semakin tinggi. Bisa ngerti maksudnya? Jadi kalau orang dibawa ke dalam tumit dan dihancurkan sehancur-hancurnya dan seperti pergumulan Yakub yang betul-betul hancur lulu lantak seperti itu dan kakinya kemudian ditimpangkan oleh Tuhan, saudara. Di mana kekuatan Yakub? Nggak ada, saudara. Apa kekuatan Yakub? Hanya berharap pada Tuhan. Loh, Pak, itu kan bukan kekuatan. Nah, itulah kekuatannya. Bukan pada waktu kita berjuang untuk itu. Bukan, saudara. Pada saat kita menyerahkan semua pada Tuhan.
Nah, baru diatur oleh Tuhan. Tuhan mengubahkan hati Esau. Tuhan memberikan semuanya perjalanan itu bagaimana semua diatur. Walaupun diatur itu pun masih cara-cara yang nggak bener itu. Yakub ketemu dengan Esau. Dan dia berada di belakang. Yang dulu dia ingin berada di depan, tarik kaki kakaknya. Sekarang nggak berani ketemu kakaknya. Mau di depan, ayo. Nggak berani dia. Dia nggak berani di depan. Dia tidak berani bertanggung jawab. Dia tidak berani untuk, apa kalau orang katakan itu gentleman gitu. Wah, nggak berani. Dia di belakang. Masih ada Yakub. Dan itulah Israel. Ya. Jadi kalau saya mengatakan kekalahan yang memenangkan. Loh, kalah kok menang, Pak? Ya itulah iman Kristen. Dihancurkan, dibakar gereja. Jangan main-main kamu dengan iman Kristen. Jangan main-main kamu dengan penyertaan Tuhan. Kamu bakar-bakar. Saudara tahu, sekarang negara-negara yang sangat membenci kekristenan, dan mungkin Indonesia juga sama. Suku-suku bangsa membenci kekristenan. Saudara jangan terkejut kalau suatu hari di sana kemudian umat orang-orang percaya gereja itu banyak kemudian yang muncul-muncul baru. Kenapa? Ya karena ini. Nggak ada satu orang bisa melawan kekuatan ini. Jadi waktu Yakub diberi kepincangan, ya kalau orang Jawa mengatakan deglok gitu kan. Jadi kepincang gitu kan. Saudara, itu bukan kecelakaan, saudara. Saudara kalau ada kematian, sakit penyakit, kesusahan, musibah, bencana. Saudara, mata kita secara Yakub yang hatinya bengkok, kita selalu mengatakan ini sesuatu yang, ya kita ngomong ini sesuatu yang sangat nggak bisa diterima manusia. Wah, ini musibah ini. Dan Tuhan katakan di dalam perubahan Yakub menjadi Israel. Nah, di tempat di mana kamu berada yang paling berat itu, yang paling terbawa itu, yang di tanah itu, debu dan tanah itu. Saudara, Tuhan mengatakan, disitulah aku bertemu dan aku menyatakan kuasaku. Jadi Tuhan sengaja membuat Yakub pincang, saudara. Bukan nggak sengaja, sengaja. Untuk apa? Menaklukkan Yakub dengan satu-satunya jalan kepincangan. Dalam hidup kita tuh banyak yang kita dipincangkan oleh Tuhan. Yang dulunya menjadi kebanggaan, habis. Yang dulunya menjadi sesuatu yang bisa diandalkan, habis. Dan kemudian kita ditundukkan oleh Tuhan. Dan pada saat hati kita sudah menyerahkan pada Tuhan. Nah, yang belok, yang pincang itu kemudian diberikan kuasa oleh Tuhan. Jadi, ini cara bagaimana Tuhan mengubahkan di dalam kasih keadilannya. Bukan untuk menghukum Yakub, tetapi untuk membawa Yakub ke dalam perjanjian Tuhan. Bukan salah Tuhan, yaitu salahnya Yakub. Karena dosa-dosa Yakub. Kenapa jadi seperti itu? Ya karena ini memang kelemahan saya. Tapi di dalam kelemahan itulah Tuhan memberikan penyertaannya. Nah ini saya berikan contoh yang bagus ya. Kemarin saya baca bukunya siapa ini? Tafsirnya Purita. Ada satu statement yang saya tuh eh, ya ingat gitu ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu diselamatkan Tuhan, tidak memadamkan apinya. Ngerti maksud saya? Jadi masalah dalam hidup kita, api-api dalam hidup kita itu nggak dipadamkan Tuhan. Tetapi dia memberikan penyertaan anak manusia. Di tempat di mana dia tetap mempertahankan imannya, dan kematian, kesulitan, penderitaan di depannya, dan itu betul-betul nyata, dan mereka dilemparkan ke sana. Saudara, saudara itu nggak pernah dihapus oleh Tuhan. Jadi jangan berharap orang Kristen, oh ikut Kristen itu nggak ada penderitaan, nggak ada, apinya nggak ada. Enggak, saudara. Apinya tetap menyala, dan kemuliaan Kristus lebih menyala dari api dan mengalahkan api. Nah, itu iman Kristen. Itulah Yakub menjadi Israel. Saudara, ini sesuatu yang, ya cara Tuhan seperti ini, saudara. Dan tidak ada cara lain. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa dokter itu harus melukai kita? Kenapa dokter itu harus membuat kita kesakitan? Saudara, karena akan menyembuhkan kita. Kenapa kita kalau
lagi sakit harus minum jamu yang pahit, yang apa? Kenapa jadi pahit? Kenapa jadi pincang? Kenapa? Ya karena kamu akan disembuhkan. Berkat itu akan mengalir pada saat kamu tidak bergantung pada apinya, kamu tidak takut dengan apinya, tidak takut dengan masa depanmu, tidak. Dan pada saat kamu menyerahkan pada Tuhan, saudara, ya kita mendapatkan pemulihan iman, kekuatan yang tidak pernah bisa diberikan oleh siapapun. Jadi kita diberkati pada saat kita kalah. Kita diberkati pada saat kita menyerah. Dan di dalam menyerah itulah langkah kita adalah setiap hari langkah dalam kemenangan. Kenapa? Karena api itu sudah tidak mempengaruhi kita. Dengan hadirnya Kristus, penderitaan-penderitaan, kesulitan, musib tidak mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kemuliaan Kristus jauh lebih daripada penderitaan kita. Nah, oke, yang terakhir sekarang kita lihat. Setelah perjanjian itu, karena dosa-dosa manusia, maka Tuhan memberikan masa-masa janji yang terakhir. Dan aku tidak akan membuang engkau lagi. Aku tidak akan mengusir engkau lagi. Aku tidak akan meletakkan semuanya dan kemudian menulahi engkau. Tapi aku akan tetap bersama engkau selama-lamanya. Dan Tuhan katakan, aku akan menaruh perjanjianku, Tauratku ke dalam hatimu. Bukan batu yang berasal dari gunung, tapi dalam hatimu. Dan dikatakan sih, namamu bukan lagi disebut sebagai Israel, bukan lagi Akeb, bukan lagi Akub, tapi namamu adalah Israel, umat yang hidup, yang bergumul, dan selalu bergantung pada Tuhan. Nah, itulah Israel. Nah, itulah kita. Jadi, yang bengkok, yang licik, kemudian dijadikan lurus, kemudian tulus, hatinya betul-betul sesungguh-sungguhnya ikut kebenaran Tuhan. Walaupun api dan kecacatan di dalam seluruh struktur karakter kita, sosial masyarakat, kondisi yang ada, sudah secara struktural itu, sudah kita nggak bisa melawan itu. Tetapi waktu kita bersama dengan Tuhan, sudah orang-orang yang di dalam Tuhan inilah yang akan mengarahkan manusia kembali pada Tuhan. Jadi seluruh teknologi Israel, kemarin saya eh, melihat NAS ya, seorang Israel rambutnya keriting itu, yang bagus itu. Surah dia mengatakan bahwa bangsa Israel sudah bisa membuat satu pola dan bisa menemukan makanan, minuman, air, udara yang sempurna. Luar biasa. Jadi di padang gurun, bagaimana bisa mendapat air? Sudah mereka punya teknologi. Dan itu semua berasal dari Tuhan. Dan berapa banyak ratusan juta pengungsi di Afrika yang tidak mati karena air teknologi dari Israel. Dan makanan, perkebunan semua di padang gurun itu bisa ditanam makanan, bisa tanam tomat. Itu semua teknologi semua. Kenapa? Itu semua adalah janji Tuhan. Jika engkau bersama dengan aku, bangsa-bangsa akan kamu berkati. Telur, sudah telur. Baunya seperti telur, rasanya seperti telur, kuningnya telur. Semua seperti asli, tapi buatan. Dan bukan buatan seperti di China, yang racun itu kan. Ini enggak, betul-betul organik. Daging organik. Dan mereka menyiapkan bagaimana kalau dunia ini kekurangan makanan, maka mereka mengolah makanan-makanan dengan pengetahuan yang dari Tuhan yang dianugerahkan itu. Mereka membuat air bersih semuanya. Saudara itu beda jauh, saudara. Beda jauh. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan, berkat-berkat sumber yang daya alam yang luar biasa. Tapi hatinya Yakub, saudara. Kalau hatinya Israel, saudara, kita menjadi negara yang paling kaya di dunia. Ya, kita doakan aja ya. Oke, sekarang kita lihat sekarang. Jadi, perjanjian Allah tidak pernah dihapus karena dosa kita. Ingat selalu, waktu kita berada di dalam pikiran-pikiran yang keluar dari Allah, Tuhan akan menumitkan kita. Tuhan akan meletakkan kita di tempat yang paling bawah, supaya kita sadar, dan kemudian kita melihat kepada kepala Kristus itu,
dan kita diangkat oleh Dia, dan kita dipakai oleh Dia di dalam segala sesuatu, dan api tidak dipadamkan untuk menyatakan apa? Bahwa kita melebihi daripada penderitaan api semuanya. Dan siapa yang bisa melakukan? Bukan manusia, tapi hadirat Kristus yang menguduskan, melindungi dari seluruh api itu, dan saudara, cahaya tubuh kita terang lebih daripada kegelapan. Jadilah terang. Ya. Oke, saudara, kita tutup dengan satu kalimat yang sangat indah ya di sini. Saudara perhatikan, Yakub berjalan terpincang-pincang sepanjang hidupnya untuk menikmati penyertaan Tuhan selama-lamanya. Dan justru jejak pincang itulah bukti dia bertemu dengan Tuhan, bukti dia bertemu dengan Kristus. Jika kita hidup dalam kepincangan oleh keraguan, ketakutan, kekhawatiran, dan dosa-dosa, kehilangan, penderitaan, dan musibah bencana yang ada, saudara. Saudara, kita harus kembali melihat bahwa Yakub menjadi Israel. Dan kita bukan hidup dalam kegagalan, kita hidup berdiri dan mengubah seluruhnya. Dan dengan tangan Tuhan, dengan tongkat yang sudah bengkok dalam hati kita, Tuhan kemudian meluruskan, memberikan kemuliaan. Ya, oke, mari kita berdoa ya. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan perjanjian yang memiliki nama-nama kami. Kami seringkali berjalan di dalam natur kami, di dalam daging kami, yang menjauh, bergeser, bahkan bengkok di hadapan Tuhan. Maka kami percaya hari ini firman Tuhan mengatakan tentang Tuhan menjadikan Yakub, namanya diubahkan menjadi Israel. Tangan Tuhan tidak pernah lewat. Dan kami kemudian diluruskan berjuang dengan kekuatan dari Tuhan. Kebengkokan itu akhirnya menjadi garis lurus. Tongkat yang tidak bisa dipakai itu akhirnya kembali berfungsi. Kami bersyukur karena seluruh kemuliaan-Mu itu memimpin kami. Terang-Mu tidak pernah terkalahkan dengan kegelapan hati kami. Dan disitulah Tuhan kami melihat harapan, penghiburan, kekuatan, dan juga hati yang semakin berserah pada Tuhan. Berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.